Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Marcella, saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan materi tentang akidah, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Sebelumnya, puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di ruangan ini dalam keadaan sehat, dan tidak lupa juga sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beriman kepada qada dan qadar. Beriman ini artinya kita yakin, kita percaya, yaitu dengan membenarkannya dalam hati, diucapkan secara lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu pengertian dari beriman. Kita memasuki pada pengertian beriman kepada qada dan qadar. Pengertian beriman sudah. Selanjutnya pengertian qada dan qadar. Qada secara bahasa memiliki makna perintah, ketetapan, pemberitahuan, penciptaan serta kehendak. Sedangkan menurut istilah, qada ini artinya ketetapan Allah dari sejak zaman azali. Sejak zaman azali itu zaman di mana bumi dan seisinya ini, alam semesta ini belum diciptakan. Pengertian qada. Selanjutnya pengertian qadar. Pengertian qadar ini secara bahasa yaitu memiliki makna peraturan, ukuran, serta kepastian. Qadar ini sebuah kepastian. Dan secara istilah, qadar ini merupakan perwujudan dari qada yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada qada dan qadar ini merupakan rukun Islam yang keenam yang wajib kita imani. Dalam menetapkan ukuran qada dan qadar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kepada makhluknya itu dengan ukuran yang berbeda-beda, tidak sama. Nah, dalam memberikan ukurannya ini, Allah itu tidak membutuhkan siapapun. Karena apa? Karena Allah adalah maha segala-galanya. Karena Allah itu adalah maha kuasa atas segalanya. Nah, bagaimana hubungan qada dan qadar ini? Hubungan qada dan qadar ini sangat erat. Karena apa? Karena qada ini adalah sebuah rencana. Qada ini sebuah rencana, sedangkan qadar ini adalah pelaksanaannya. Jadi sangat erat kan? Ada sebuah rencana, ada pelaksanaan. Qada dan qadar ini dalam kehidupan sehari-hari manusia menyebutnya dengan istilah takdir. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah An-Nisa ayat ke-65, yaitu fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman. Mereka menjadikan kamu ini Muhammad, sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu ambil, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menganjurkan agar kita senantiasa untuk menerima lapang dada, menerima sepenuhnya akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertian beriman kepada qada dan qadar ini adalah meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keyakinan itu dibuktikan dengan ucapan-ucapannya serta tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kan sudah mengetahui pengertian dari beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, kita harus mengetahui macam-macam takdir, macam-macam qada dan qadar. Apa
Apa saja macam-macam qada dan qadar itu? Macam-macam qada dan qadar itu ada dua. Yang pertama itu takdir mubram. Takdir mubram ini adalah yang takdir yang bersifatnya mutlak, yang tidak dapat diubah, yang tidak dapat diubah-ubah. Seperti jodoh, kematian, kelahiran, kiamat. Itu semua adalah contoh dari takdir mubram. Kita tidak bisa memilih kita lahir di rahim siapa. Kita tidak bisa memilih kapan kematian kita akan terjadi. Kita juga tidak tahu kapan kiamat itu terjadi, tapi kiamat itu sifatnya mutlak, akan terjadi. Kita tidak tahu kapan. Nah, yang kedua itu adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah takdir yang dapat diubah, nasib yang dapat diubah oleh manusia. Takdirnya ini dapat diubah, seperti seperti miskin menjadi kaya. Orang sakit karena usahanya dia menjadi sembuh. Orang bodoh karena usahanya dia ubah menjadi pintar. Nah, itu takdir mu'allaq. Setelah kita tahu macam-macam takdir ini, kita lanjut ke dalil-dalil qada dan qadar. Dalil-dalil qada dan qadar ini banyak sekali dalam Al-Quran. Tetapi saya hanya mengambil beberapa, yaitu yang pertama Quran surah Ali Imran yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Arti dari Quran surah Ali Imran ini yaitu Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki manapun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan perantara Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata, kun fayakun, jadilah, lalu jadilah dia." Nah, kan di sini kan Maryam kan berkata, dia tidak bisa mempunyai anak karena dia tidak bisa karena dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Tetapi karena kehendak Allah, karena ketetapan Allah, dia mempunyai anak yaitu Isa. Inilah qada dan qadarnya. Nah, setelah itu Quran surah Al-Qamar. Quran surah Al-Qamar ini yaitu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Adapun dalil yang berhubungan dengan takdir mubram, yaitu Quran surah Yunus ayat ke-49. Quran surah Yunus ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya ini, katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan terhadap diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila lebih datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Ini contoh dari dalil takdir mubram. Sedangkan contoh dari dalil mu'allaq, takdir mu'allaq, yaitu Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Lahu mu'akkibatun min baini yadayhi min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa
wa ma lahum min duni min wal. Artinya ini, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum. Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah mengkehendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Itu contoh dalil mu'allaq. Terus kita lanjut ke 4. Setelah kita mengetahui pengertian macam-macam dan dalil, kita harus mengetahui bagaimana sih cara beriman kepada qada dan qadar itu. Kita harus tahu cara beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama itu yaitu selalu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang tidak boleh pasrah begitu saja terhadap nasib yang menimpanya. Seperti ini, ada sebuah cerita. Ada seorang sahabat yang menemui Nabi dengan mengendarai seekor unta. Tibalah dia menemui Rasulullah SAW. Dia tidak menambatkan tali untanya itu kepada pasir. Dia tidak menambatkannya. Dia langsung berjalan begitu saja menghampiri Rasulullah. Lalu Rasulullah itu berkata, "Mengapa untamu tidak kamu ikatkan?" Sahabat itu menjawab, "Aku bertawakal kepada Allah." Lalu Rasulullah berkata, "Bukan begitu seharusnya. Bukan begitu artinya tawakal. Tapi berusaha dulu mengikatkan tali untamu, lalu setelah itu berserah diri kepada Allah. Ini yang dinamakan tawakal." Meskipun qada dan qadar itu mutlak dari Allah, kita wajib berusaha. Karena apa? Karena Allah telah memberikan kita akal dan hati untuk menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Manusia itu hidup berdasarkan usahanya. Yang kedua, selalu sabar menghadapi cobaan. Dan yang ketiga, meyakini bahwa semua cobaan berasal dari Allah. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang keempat, semakin yakin dan taat kepada Allah, karena Allah pasti memberikan yang terbaik untuk makhluknya, untuk hambanya. Yang kelima, senantiasa berusaha dan berkarya walaupun segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah. Ini cara-cara beriman kepada Allah, kepada qada dan qadar. Ada lagi, yaitu selalu optimis dan penuh semangat atas apa yang terjadi meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Setelah kita mengetahui cara beriman kepada qada dan qadar, yang terakhir, kita mengetahui dampak dari beriman kepada qada dan qadar. Nah, dari beriman kepada qada dan qadar ini, kita dapat berjiwakan qanaah. Kenapa? Rela menerima kenyataan hidup yang dialami dengan ikhlas. Yang kedua, berani dalam berjuang menegakkan Islam, karena yakin hidup dan mati itu hanya ada pada kuasa Allah. Yang ketiga, berani menghadapi persoalan hidup, karena yakin semuanya adalah ujian dari Allah. Yang keempat, mampu mengendalikan diri saat suka maupun duka. Yang kelima, memiliki jiwa yang tenang, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Yang keenam, merasakan ketentraman karena dekat dengan Allah. Yang ketujuh, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedelapan itu kita dapat terhindar dari sifat sombong. Tadi kan dampak beriman kepada qada dan qadar.
Lalu bagaimana jika tidak beriman kepada qada dan qadar? Itu juga memiliki dampak, yaitu dampak tidak beriman kepada dan qadar, ancaman neraka sudah pasti bagi mereka yang tidak meyakini. Yang kedua, tidak pernah bertawakal kepada Allah dalam menghadapi sesuatu. Yang ketiga, tidak pernah sabar jika mendapatkan masalah. Yang keempat, selalu berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya ini gini? Kenapa saya ini gini? Dia selalu berburuk sangka karena hal-hal yang diinginkannya itu belum tercapai. Yang kelima itu mudah menyerah dalam mendapatkan sesuatu. Dan yang terakhir itu tidak pernah merasakan ketentraman dalam dirinya karena jauh dari Allah, karena dia tidak yakin akan ketetapan Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang kurang jelas? Silakan dipertanyakan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih jika ada seseorang yang bunuh diri, apakah itu dinamakan takdir? Jika itu memang takdir, seperti kita ketahui bahwa bunuh diri kan itu dosa. Masa sih Allah menakdirkan seseorang untuk berbuat dosa? Saya akan mencoba menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya, bunuh diri itu bukan merupakan bagian dari takdir. Dan kalaupun bunuh diri itu merupakan bagian dari takdir, itu seharusnya masuk ke dalam takdir mu'alaq, takdir yang dapat diubah. Bunuh diri itu adalah nasib yang dibuatkannya sendiri. Karena apa? Karena seharusnya dia itu berpikir, kalau bunuh diri itu kan adalah hal yang paling Allah benci. Seharusnya dia menghindari persoalan itu. Kan tadi udah dijelaskan, kalau cara beriman kepada Allah itu yang mengenai Allah telah memberikan kita akal dan hati. Allah telah memberikan akal dan hati supaya kita dapat menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Kan kalau dia kan sudah tahu kalau bunuh diri itu salah, kenapa dia masih lakukan? Berarti itu bukan takdir yang telah Allah berikan. Mendahului Allah. Mendahului Allah. Karena benar, manusia itu hidup berdasarkan usahanya. Dia bunuh diri berarti dia tidak ada usaha apapun dalam dirinya. Mungkin hanya itu yang saya jelaskan. Yang dapat saya pahami. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham? Baiklah, saya tutup presentasi saya tutup materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.